Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Aku memegang BMS 3S, speknya ini guys, seret 100 ampere. Nah, BMS ini itu dari bawaannya sudah ada kabelnya seperti ini guys. Jadi ini colokan, soketan gitu. Susah ya, sekali masuk kenceng. Nah, kayak gini. Dan BMS ini itu yang aku suka itu input chargingnya terpisah. Jadi ini ada input charging, terus ada baterai negatif. Ini charging negatif ya, dan ini power ke suplai perangkat gitu. Buat lampu, mau buat suplai dinamo dan lain-lain lah pokoknya. 12,6 volt. Jadi rencana mau aku pasang di sini guys. Tapi aku masih menunggu baterai ini masih kurang. Nunggu kiriman dulu baterainya dari Allshop, nanti baru dirakit. Nah, untuk saat ini kita akan bahas skema dulu sama tes ya BMS-nya dengan 3 buah baterai aja untuk dipastikan bahwa BMS ini dalam kondisi bisa bekerja normal. Artinya tidak ada gangguan gitu guys. Nah, aku tadinya pakai BMS kayak gini. Ini harga ya sekitar belasan ribu dan sekitar 20 ribuan ya, tergantung all shopnya. Ini 20 ampere. Ini input charging sama dischargingnya di satu tempat. Aku sering mengalami keluhan seperti ini ketika ini dipasang dengan baterai, dirangkai dengan baterai. Setelah kita cas penuh gitu guys, maka kita ngukur di voltase baterainya itu bisa 12,6 volt gitu ya. Dalam kondisi 12,6 volt. Nah, setelah aku ngukur di bagian sini, ini voltasenya di bawahnya guys. Jadi 12,1 misal kayak gitu. Ada selisih 0,5 volt atau 0,6 volt, nggak tentulah ya. Terus nanti setelah dipakai buat suplai beban gitu, setelah beberapa waktu gitu, anggaplah sekitar 30 menit gitu guys. Yang tadinya dari sini itu sekitar 12,1 volt, padahal di baterai itu 12,6 volt, buat nyuplai beban setengah jam. Kemudian aku ukur lagi di sini, ini tiba-tiba naik guys. Jadi indikasinya tahu-tahu lampu itu bisa terang guys. Voltasenya naik jadi 12,5 atau 12,4 kayak gitu, sekitar segitu. Jadi kayak tiba-tiba cetek gitu, lampu terang dan voltase baterai dan voltase output baru sama. Aku nggak tahu kenapa seperti itu BMS-nya. Nah, maka dari itu untuk menghindari hal semacam ini aku pakai BMS yang ini, yang terpisah pin charging dan pin powernya. Charging dan dischargingnya terpisah. Jadi kalau skemanya seperti ini guys. Kita gambar dulu baterainya. Di sini bagian negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, di sini ini kan soketnya kabelnya ada 4 nih guys, ya. Yang hitam ini sudah menandakan negatif. Jadi hitamnya itu di bagian sini. Jadi menghubung ke negatif dan selanjutnya menghubung ke positif yang sini. Ini kabel yang kedua. Kabel yang ketiga menghubung ke sini, kabel yang keempat menghubung ke sini. Jadi seperti ini. Misal ini 2000,
ini 2000 mAh gitu ya guys. Maka baterai ini sebesar 12,6 volt dan 2000 mAh. Artinya tidak ada penambahan ampere karena rangkaiannya seri. Nah, kalau mau menambah ampernya, kalian tinggal nambah di sini, ditambah lagi. Ditambah lagi seperti ini, guys. Nah, dihubungkan seperti ini. Kalau mau nambah ampere. Jadi sini 2000, 2000, 2000. Kok 200 sih? Maka karena sudah ditambah, di sini juga ditambah pula. Ketemunya 4000. Jadi, kalau rangkaiannya seperti ini, itu ketemunya 12,6 volt, guys. 4000 mAh. Nah, yang berbeda di sini dibandingkan dengan ini, kalau ini kan outputnya langsung ya, output sama inputnya langsung. Ini enggak guys, jadi ini ada C min, ini charger. Chargernya itu ngambil dari sini, terus sama positif sini guys. Jadi yang diolah cuman minusnya. Terus di sini ada power buat supply ya, buat ke perangkat. Gini. Dan ngambilnya juga dari positif sini guys. Ini buat supply gitu, buat discharger. Dan ini buat chargernya. Jadi ini positif, positif, negatif, negatif. Jadi terpisah guys. Terus ini pada bagian baterai ada B min. Jadi baterainya itu bagian minusnya dihubungkan ke sini guys. Ya, terhubung ke minus baterai yang di sini. Jadi skemanya seperti ini. Itu skema BMS yang aku gunakan ini. Yang jenisnya ini belen guys. Terus aku pengen coba ini untuk dihubungkan dengan baterai laptop, bekas laptop. Tapi kita coba pakai 3 baterai aja ya. Dan kita coba apakah bisa digunakan untuk melakukan pengisian dan untuk suplai ke beban. Tes aja guys. Ini sudah aku rangkai pada bagian yang di sini guys, di baterai ya. Yang ini tadi. Jadi aku manfaatin 3 baterai dulu buat ngetes gitu guys. Nanti tinggal dicolokin ke sini. Gitu. Nah, aku akan pasang jalur yang lain dulu. Jalur yang ini sama yang ini guys. Dan ini pada bagian baterai sudah aku hubungkan baterai negatif. Jadi kabel yang di sini, pokoknya area sini itu nanti rekomendasinya kabel yang besar-besar ukurannya. Serabutnya besar-besar. Bisa mulai dari 2,5 mm, nanti pakai 3, dicolok-colokin ke sini. Jadi memperbanyak serabut kabel dengan cara 3 kabel yang bisa masuk ke sini. Ini nggak tahu sih seberapa sebenarnya, 2,5 mm bisa masuk enggak ini kabelnya, kurang tahu. Tapi kalau mau dipakai kabel yang besar banget, ya bisa sih langsung ditempelin ke sini. Ini di blok T0 dulu, nggak masalah. Karena nanti suplainya kan misalnya mau dipakai buat arus besar gitu, kabelnya aman. Kalau ini kan hanya kabel semacam kabel sensor voltase ini aja guys, untuk menggerakkan MOSFET di sini gitu. Sebagai cut off untuk chargingnya di sini, sini, dan sini gitu. Jadi ini nggak perlu besar. Dan ini aku sudah menyiapkan kabel untuk outputnya BMS gitu guys.
sudah tak hubungkan dengan lampu LED ya. Sudah dihubungkan dengan lampu LED, tinggal kita slow to the dir, slow dir. Nah, ini dia guys, ya. Kayak gini, ini sudah terhubung bagian negatifnya ke lampu dan bagian positifnya ke lampu juga. Jadi tinggal mencolokkan ini guys, tinggal mencolokkan ini, langsung nyala apa harus dites sampean, dites dengan menggunakan, kok dites sih, dicas dulu gitu. Nah ini tinggal dicolokkan ke sini, set gitu. Masih belum nyala guys, jadi kemungkinan ini harus dicas dulu. Untuk pin chargernya pakai yang sini sama sini. Jadi dia masih protek nih. Jadi masih protek. Tapi kita akan coba ukur voltasenya guys. Nah ini kita akan ukur menggunakan voltmeter guys. 12,3. Ini tegangan baterai ya guys. Diambil dari sini dengan sini. Jadi belum masuk ke BMS. Setelah masuk ke BMS berarti kabel yang hitam. Jadi apakah ada voltasenya? Belum ada guys. Belum ada. Tapi kalau yang kabel biru sini ada 12,3. Kita akan coba picu dengan charger. Ini sudah aku pasang ini guys. Untuk chargingnya. Jadi dari sini dengan positif baterai. Jadi yang positif baterai ini ke beban dan ke charger tidak ngambil dari BMS, jalurnya langsung dari baterai. Karena yang diolah yang di minusnya guys, ya. Jadi minusnya yang ngambil dari BMS. Nah sekarang aku akan coba dengan charger ini charger bore cordless buat lithium juga. Kita akan tes guys, apakah berjalan sesuai harapan. Kita colokkan chargernya ke sini. Pastikan tidak terbalik ya guys. Sudah. Tak, langsung nyala guys. Proteknya sudah terbuka. Jadi MOSFET-nya sudah on gitu ya. Nah, tinggal dilepas gini. Ini sudah dalam kondisi on. Jadi kalau kita beli BMS itu kadang begitu dirangkai belum keluar listriknya, maka kita charger dulu guys biar keluar listriknya. Jadi kadang seperti itu. Tapi aku sempat kemarin beli salah satu ya, ada salah satu BMS yang begitu aku rakit langsung nongol voltasenya. Ada yang kayak gitu. Tapi kebanyakan seperti ini ya, proteknya masih protek. Nah ini sambil ngecas sambil menyuplai gitu. Sambil ngecas ini sambil menyuplai situ. Dan sebentar, kita akan ukur voltasenya tanpa charger ya, apakah sama gitu antara tegangan baterai dan tegangan output BMS. Yang positifnya dapat di baterai guys. Ini aku ngambil di voltase ini dulu guys, baterai dulu guys. (12,0). Sekarang ngambil dari sini guys. Susah sih. 12,0 juga. Ini output BMS. Ini baterai negatif. Ini output BMS negatif. Karena positifnya ngambil dari baterai. Nah, intinya BMS ini bekerja normal guys ya. Bekerja normal karena aku nggak ada voltmeter banyak. Jadi aku nggak bisa ngukur ini ya guys. Kalau di charging gimana, masing-masing selnya gimana, itu next aja ya. Next aja. Intinya BMS ini bekerja normal. Karena kemarin banyak sekali yang
nanya ke aku BMS-nya nggak bisa on. Nah, ini aku rakit sekali langsung on, guys. Jadi seperti ini cara merakitnya. Dan begitu kita charger akan langsung on. Itu BMS mau berapa S gitu. Biasanya seperti itu, guys. Cara rakitnya sama aja. Bedanya cuman jumlahnya ini kan lebih banyak gitu, guys. Serinya lebih banyak. Jadi kabelnya ini lebih banyak. Tapi konsep semua BMS itu cara rakitnya sama. Jadi nggak usah bingung. Nonton ini 3S, nonton video ini 3S. Tapi kalian punyanya 10S mau rakit. Ya sama aja, guys. Cuman bedanya nambah ini aja lebih banyak gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.